Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya berikan ke moderator, kita yel terlebih dahulu. Tadi sepertinya Romo Karolus yel-yelnya dari videonya Bapak Petrus ya, Romo ya. Ya, mari. Bisa Nah, open mic semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan yel-yel dengan video yang berbeda. ulang. Siap ya. Siap, Romo. Nah, siap. Bentar. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Boleh sekali lagi? Ya. Literasi unggul berkarakter. Yes. Ya, terima kasih. Ini salah satu hasil IHT. Oh iya, baik luar biasa, sungguh kreatif ya, ternyata ada yang kepikiran sampai seperti itu ya, Romo ya. Iya. Itu usulan dari Makale kemarin itu. Nah. Pindah ke Sanggala ya. Iya, baik, terima kasih Romo Karolus telah memimpin yel-yel Luber. Nah, hari ini kita akan bersama-sama akan saling memberikan masukan, tapi sepertinya sudah diberikan masukan sebelum coaching klinik oleh Romo Karolus dan Bapak Agustinus Tanggana ya. Ya, harapannya nanti di sesi ini nanti kalau masih ada yang masih kurang atau yang masih bingung boleh bertanya kepada coach kita Bapak Tanggana dan bisa dibantu oleh Romo Karolus. Nah, kalau secara teknis mengenai laporan-laporan mungkin nanti bisa ditanyakan pada saya. Nah, mungkin langsung saja saya serahkan kepada moderator karena tadi katanya ada moderator. Moderatornya siapa ya, Bapak ya? Silakan moderator. Terima kasih Ibu Dista. Betul, tebakan saya. Iya, Bu Trisna, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dista. Iya, sama-sama Ibu Trisna. Baik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan teman-teman instruktur, pastor dan Pak Agus Tanggana, terima kasih karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderatornya moderator dadakan. Ibu Dista, moderator dadakan Ibu Dista. Enggak apa-apa Ibu Trisna. Baik, Pastor, Pak Agus dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta instruktur dan Bapak Ibu guru, sesuai kalau kita lihat jadwal kita hari ini, jadwal yang sudah dibagikan itu kita mulai dari jam 3 sampai jam 7 sebentar, tetapi itu disesuaikan saja nanti sesuai kebutuhan kita. Mungkin kita bisa selesai lebih awal dan bisa juga kalau memang membutuhkan waktu lebih lama kita bisa selesai sampai jam 10-11 malam, itu sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita akan mendengarkan pengarahan dulu dari pastor. Untuk itu saya silakan kepada pastor untuk memberikan pengarahan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore Mbak Dista, teman-teman dari berbagai macam berbagai tempat, berbagai sekolah. Kita bersyukur hari ini kita boleh sampai pada coaching klinik terakhir kita untuk tahun 2021, tahun pertama pelaksanaan program organisasi penggerak. Tadi malam saya membagikan di grup mengenai apa yang ramai dibicarakan sekarang, kurikulum prototipe. Saya sharekan juga ke begitu banyak teman, lalu ada yang mengatakan, oh ada kurikulum baru lagi. Tetapi bagi saya bukan soal barunya atau apa.
Ya, saya merasa kurikulum yang baru akan dibicarakan oleh Mas Menteri pada bulan Januari nanti justru sudah menjadi bahan penyiapan kita sejak bulan Oktober yang lalu. Ini hal yang luar biasa, ya. Biasanya kita menunggu dari pihak dinas untuk mensosialisasikan, tetapi justru ini sebaliknya. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh itu ada suara terganggu ya. Maaf, Bu Hamdana, di mute dulu Bu Hamdana. Bu Hamdana. Bu Yuli di mute juga Bu Yuli. Halo Pak. Di mute. Oke. Silakan ya. Silakan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toja, ya, Pak Anton Toding, ketika kita membuka kegiatan IHT di Makale, ya. Saya tahu beliau itu orang yang lurus hatinya, yang bicara apa adanya, dan di situ dia mengatakan pada Pak Agus, apa dia katakan waktu itu Pak Agus? Dalam hal ini saya kalah, ya, seperti itu. Mengapa kami belum membicarakan kurikulum prototipe ini, sementara kalian sudah mendiskusikannya, ya. Nah, ini untuk menunjukkan ada sebuah langkah maju yang kita buat bersama-sama, ya. Dan langkah maju itu semakin bermakna karena kita tidak sekedar menerimanya sebagai sesuatu yang berasal dari atas. Kita tidak akan tahu, kita belum tahu apa yang persis yang akan terjadi ke depan. Tetapi naskah-naskah yang diberikan kepada kita itu dan sudah kita olah menjadi bagian dari kesiapan kita, teman-teman. Jadi kalau kata-kata Bapak Kepala Dinas waktu membuka in-house training di Makale, ya, kita bersyukur karena 2 kepala dinas itu berkenan hadir, ya. Itu menjadi pelecut sebenarnya bagi kita semua bahwa kita berada pada track yang benar. Dan itulah yang terjadi dalam proses kita selama ini. Proses yang melelahkan tetapi membawa makna untuk kita. Maka teman-teman, kita harus mengatakan terima kasih kepada teman-teman kita di Panggil Luhur yang selalu mendorong, memotivasi kita. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bekerja keras. Dan mari kita laksanakan tanggung jawab kita bersama hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sekaligus saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, untuk saya ingatkan lagi bahwa saya masih menunggu kiriman naskah akademik final yang sudah disetor kali lalu, dan dalam catatan saya ini sudah 4 sekolah yang kirim kepada saya, SMP Mandetek, Rantai Tayo, Rantai Pau, dan Mesawa. Bu Arakalan di Talubang te Makale, ya. Makale ini tertinggal 1 langkah, apalagi Sudiang. Jadi mohon dikirimi naskah kurikulum akademik final, lalu naskah laporan IHT mohon segera dikirim. Saya dikirim ke Yayasan Pamudi Luhur, dikirim ke saya juga. Sudah ada 2 yang mengirim hari ini, SMP Mandetek dan Rantai Tayo. Dan naskah kurikulum masih saya tunggu. Jadi naskah akademik dan laporan IHT sudah dikirim malam ini. Naskah kurikulum sejauh saya ingat dari Pak Agus Tanggana itu mengatakan tanggal 24 jam 23.59 malam. Ya. Jadi daripada Anda terganggu perayaan Natal, selesaikan cepat-cepat, ya. Maka mari kita laksanakan penutupan proses in-house, proses coaching klinik kita hari ini dengan penuh sukacita. Saya senang ini begitu banyak yang hadir, ya. Semoga proses kita bisa berjalan dengan lancar, ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Dista dan teman-teman. Saya belum melihat di sini SMP Katolik
Minanga. Minanga belum ada, Romo, tidak tersambung-sambung. Oh begitu. Ya, kita lanjut saja dulu. Pasti akan tersambung dengan sendirinya nanti. Ya, ya. Silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Trisna, moderator kita yang baru. Baik, terima kasih Pastor. Dari Pak Agus? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita memulai Zoom meeting tadi, saya sempat konsultasi dengan Pak Agus karena informasinya bahwa saya akan jadi moderator 30 menit sebelum Zoom ini dimulai. Jadi saya menyempatkan waktu untuk konsultasi dengan Pak Agus apa yang menjadi fokus kita hari ini. Dan ternyata dari arahan dari Pak Agus, hari ini kita akan mereview kembali secara bersama-sama. Kita akan melihat kembali dokumen kurikulum kita sampai sejauh mana kita sudah mengerjakan dokumen kurikulum kita. Dan kita mau mencoba mencermati kembali poin-poin penting yang seharusnya ada di dalam dokumen kurikulum kita. Kita sudah didukung oleh pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya melalui IHT, dan melalui IHT itu saya secara khusus kami dari SMP Katolik Sudiang banyak hal yang kami bisa temukan untuk melengkapi dokumen kurikulum tersebut. Semoga teman-teman dari sekolah lain juga seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke teman-teman, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menampilkan, untuk memberikan penjelasan tentang dokumen kurikulum yang sudah ada sampai hari ini. Kita mulai dari teman-teman kita yang ada di Toraja, dari teman-teman dari Rantepao. Sudah Rantepao tadi pagi. Oh, mohon maaf Pastor, saya tidak terlalu hafal sekolah-sekolah yang ada di. Bisakah saya dibantu Pak Agus? Hari ini ada Belibis, ada Sudiang, kemudian ada Garuda, Minanga, Rembon, dan disamakan Makale. Itu Ibu Trisna. Iya, terima kasih Ibu Dista. Sama-sama Ibu. Berarti kita mulai dari Rembon ya, Pastor. Bagian Rantepao, Rembon toh Pastor? Oh, Makale, Toraja Barat. Iya, kita mulai dari Rembon, setelah itu disusul dengan Minanga. Silakan, Rembon. Selamat sore, Pastor. Ada Mika Patitus, Pak Patitus. Sudah ada Pak. Hadir hari ini, Pastor. Oh ya. Selamat sore, Pastor. Pak Agus. Ini suruh. Tarik sini. Selamat sore kawan-kawan kepala sekolah, para rekan guru, host, dan moderator yang baru. Selamat sore, Pak. Untuk sore ini yang akan memaparkan kami punya dokumen kurikulum, saya percayakan kepada instruktur. Dan saya masih agak kurang sehat sedikit ini, Ustaz. Tapi saya sempat ke sekolah tadi untuk penyelesaian pembagian rapor besok. Jadi saya takut kena hujan, Pastor, kena habis penutupan hari Jumat, binti-binti merah timbul di ini. Mungkin sarampa, tapi sudah tidak panas lagi, Pastor. Kurang tuak Pak Agus. Ya mungkin karena memang saya ambil Pastor, tapi tidak sempat saya minum. Saya kasih ke instruktur hari Jumat. Ya, karena sudah rasa agak ada meriang sedikit, jadi mohon dimaafkan, Pastor. Oke, Pak Agus, lema ikutan alondong Pak Adolo Pak Agus.
sebagai moderator yang ini buka syarah kaba mama nik na ina melambi di gigi atas apa mau kamu ditutup sama ina Oh, di ya Apa itu Bapak Titus? ya nanti Pak Agus yang jelaskan. Mudah-mudahan tidak diingat tadi dibuka sulit Pak Abamanikna Sabah. Mau kamu natutu ya. Maaf Pak, Ya. masih ada tiga sekolah di belakang kita yang nanti mau coaching klinik ini Pak. jadi Ya. itu Jadi bukan kita yang terakhir Pak. Ya, daerah. Karena kami ini Pak, ini berdasarkan budaya, jadi saya kritis betul ya. soal ini. Yang ada kaitannya dengan budaya. Sabah. Mbak Dista itu di Toraja, kalau sesuatu sudah ditutup itu lalu dilanjutkan itu harus dibuka pintunya dulu supaya bisa dilanjutkan. Oh gitu, karena kemasan itu dengan kuliah. Nah, Ya, tadi pagi sudah dibuka kembali oleh Pak Agus kuncinya gitu. ya. Oleh Kalau saya narasumber menurut sudah Pastor dibuka lagi ke- tadi ya. pagi, Bapak Titus. Ya. Itu salah satu kearifan lokal di Toraja. Ya. Gitu. Nah. Oh, ya, baik-baik. Terima kasih. Syukur kalau sudah dibuka kembali tadi ya. Lalu saya hanya sebelum saya serahkan ke Mendiang sebagai instruktur. Ini mungkin Pastor sudah tahu informasi ini tidak apa-apa Pastor saya sampaikan di sini. Banyak kita punya teman-teman guru lulus di Ya, P3G. Mudah-mudahan Pastor sudah ini. sudah. Itu yang membuat pusing juga kami kepala sekolah bagaimana lagi mau mengatur Nah. ini kalau ini mudah-mudahan bisa ditangani oleh kepala perwakilan supaya tidak ini, karena kalau saya lihat Pastor ada kurang lebih 10 ini yang akan setiap unit. Ya, itu informasi. Kemudian yang terakhir dari saya Pastor ini untuk yang muda-muda, kurikulum prototipe ini nanti akan berhasil kalau kita kepala sekolah dan tenaga pendidik, pokoknya semua warga sekolah, yayasan, pemerintah betul-betul berkreasi untuk sekolah. Kalau tidak, saya yakin ini tidak akan berhasil. Jadi saya berpesan buat yang muda-muda seperti Bu Trisna dengan yang masih muda, kita harus berkreasi untuk pembelajaran. Kalau tidak, kurikulum prototipe ini tidak akan berhasil. Demikian, Pastor. Saya serahkan ke Pak Andiang untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Titus, semoga cepat sembuh Pak. Ya, amin, amin. Oke, silakan Pak Petrus. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Pastor yang saya hormati, Pak Agus Tanggana, moderator dan para kepala sekolah, para instruktur yang saya hormati. Ya, sudah bisa dilihat. Saya langsung saja ke materi. Karena seperti yang sampaikan Pak Agus tadi, masih ada beberapa sekolah yang akan tampil. Belum, Ya, ya, oke. Sudah Pak Petrus, sudah. Ya. Silakan. Jadi kurikulum yang kami buat tempo hari sampai pada saat ini masih ada beberapa bagian yang belum lengkap. Ya, kurikulum unggul Sang Kutu Ubanne, Sang Boke Amboran, SMP Katolik Rembon, berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Ya, penyusunnya saya kira tidak usah saya paparkan lagi. Ada mulai dari
sampai pramuh. Ya, kata pengantar, mohon maaf kami belum buat PowerPoint-nya karena belum selesai tempo hari sehingga selesai kegiatan IHT. Kami di SMP Katolik Rembon disibukkan dengan pengolahan nilai. Jadi kami belum sempat buat PowerPoint-nya. Berikut daftar hadir, daftar isi belum. Bab 1, landasan hukum kurikulum. Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan ini. Landasan filosofi, ya sama dengan itu dari naskah akademik. Kemudian landasan sosiologis, antropologis. Ya, ini juga sebagian kami angkat dari naskah akademik. Ya. Sama dengan ini masih dari naskah akademik. Landasan psikologisnya sama dengan itu juga dari naskah akademik juga di copy. Ya, rumusan misi sekolah sekira sama juga ini diambil dari naskah akademik tempo hari. Model kurikulum. Ya. Mulai dari model perencanaan kurikulum, ada beberapa bagian. Model perencanaan rasional edukatif atau rasional Taylor, menitik beratkan pada logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifik tujuan. Ya, bagian berikut bagian B, model interaktif rasional. Saya singkat-singkat mungkin saja ini Pak ya. Ini model perencanaan ini bagian C, model discipliness dan seterusnya. Ini saya karena di copy ini jadi saya. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik saya kira juga tidak ada, ini di copy juga ini. Saya lanjut mungkin ke bawah yang menurut semua penting, tetapi menurut saya lebih penting di bagian berikutnya. Iya, silakan yang Pak mungkin Petrus. membutuhkan masukan. Iya. Iya. Ya, selanjut mungkin ke bawah. Ya, di sini mungkin yang sangat penting, ya yang di atas tadi penting mulai dari bab 1 sampai ke bab 4. Tapi saya kira dalam kurikulum ini yang lebih penting ini mungkin khususnya dalam penyusunan kata-kata. Ya, mulai dari struktur teladan. Perlu ada unggul, kemudian ada karakter tanggung jawab, kemudian budaya, kemudian ada profil Pancasila ke sana. Nah, di bagian di bawah nanti, di bagian ya di sini, di perumusan kompetensi dasar dan indikator, khususnya antara indikator dan SKL. Mungkin saya secara pribadi dan teman-teman guru, kecuali mungkin Bapak Kepala Sekolah, kami membutuhkan masukan dalam hal ini khususnya indikator dan SKL. Sambil contoh, karakter 1 tanggung jawab, budaya menarangko mungkin pintar atau bijaksana dalam bahasa Indonesia, kemudian profil Pancasila,
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek efektifnya kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian di KDE menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian indikatornya mandiri. Kemudian SKL-nya mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Berikut di bawah kognitif, memahami kognitifnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berdasarkan rasa ingin tahu tentang tanggung jawab. Kemudian indikatornya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, kesederhanaan, berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian SKL-nya mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk dan berdasarkan hasil karya sendiri. Kemudian motoriknya menyusun keterampilan dan perilaku, kemudian menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan. Kemudian indikatornya ke sana memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian SKL-nya mengumpulkan atau mengirim tugas secara mandiri. Ya, kemudian ke bawah karakter disiplin dan seterusnya ke sana. Ya. Disiplin maningo ko susi manuk, noni ko susi manuk, kumarenteng ko tento saungan. Kemudian beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian penilaian efektifnya kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kognitifnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, kemudian psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Kemudian KD-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, aktif terlibat dalam semua kegiatan sekolah, terampil dalam memanfaatkan waktu. Kemudian indikatornya berkolaborasi, kemudian kreatif. SKL-nya hadir dan mengikuti pembelajaran sesuai aturan sekolah, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, kemudian menciptakan budaya disiplin dalam pencapaian kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian berikutnya kreatif. Keutamaannya di bawah, inovatif, kemudian budaya talulolona, kemudian profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek penilaiannya efektif, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian kognitifnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Kemudian psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Kemudian KD-nya dari inovatif, membedakan sampah organik dan organik. Kemudian indikatornya inovatif. Kemudian SKL memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Berikut dari segi kognitifnya, KD
mengidentifikasi sampah kering dan basah, kemudian indikatornya mandiri, kemudian SKL mengenal dan mampu memisahkan sampah kering dan basah. Kemudian psikomotoriknya, KD-nya memotivasi barang bekas, kemudian indikatornya kreatif dan produktif, kemudian SKL-nya mengelola barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna. Kemudian berikut penilaian karakter berikutnya, partisipatif. Kemudian budaya Mudi ini siangkaran. Kemudian nilai Pancasilanya gotong royong. Kemudian penilaian efektif kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kognitifnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Kemudian psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Kemudian KD-nya membiasakan berkolaborasi dalam menumbuhkan sikap gotong royong dan memahami cara berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian indikatornya kolaboratif dan partisipatif. Kemudian SKL-nya terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan membaca buku dan literatur lain terkait materi pembelajaran. Berikut kasih. Nilai karakternya atau nilai keutamaannya, pertama belah rasa, kemudian budaya Sialamase, kemudian profil belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian aspek efektif, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian KD-nya ke sana menunjukkan sikap empati dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kemudian indikatornya melaksanakan budaya antri, kemudian SKL-nya melaksanakan budaya antri khususnya dalam pengiriman tugas. Kemudian aspek penilaian kognitif, kesadaran pengetahuan dan pemahaman. Kemudian KD-nya mengirim tugas, memanfaatkan IT. Kemudian indikator memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian SKL mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Kemudian KD-nya terampil menggunakan media pengiriman tugas. Kemudian indikator memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Kemudian SKL membantu teman dalam mengirim tugas, tidak punya kuota atau HP Android. Kemudian bagian yang kedua, peduli. Kemudian budaya yang diangkat adalah siangkaran. Kemudian profil Pancasilanya gotong royong. Kemudian penilaian efektif, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian KD-nya menolong teman yang mengalami kesulitan. Kemudian indikatornya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli. Kemudian SKL-nya
membantu teman yang kesulitan. Kemudian penilaian kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian KD-nya mengetahui cara menolong teman untuk keluar dari kesulitan yang dialami. Kemudian indikator kolaborasi, SKL mengajak teman lain ikut membantu. Kemudian penilaian psikomotorik, keterampilan dan perilaku. KD-nya melaksanakan cara untuk keluar dari kesulitan. Kemudian indikator memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Kemudian SKL-nya menampakkan budaya peduli di sekolah dan masyarakat. Kemudian bagian berikut misioner. Keutamaan pertama, apresiasi. Budaya, mak tendeng. Kemudian profil belajar Pancasila, bernalar kritis. Kemudian aspek pertama, aspek efektifnya, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian KD dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Kemudian indikator mandiri. Kemudian SKL memberi pujian kepada siswa yang aktif dalam pengiriman tugas. Kemudian dari aspek kognitif, mengetahui dan dari aspek kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian KD mengetahui dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian indikator kreatif, kemudian SKL mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian dari aspek psikomotorik, keterampilan dan perilaku. KD kritis dalam menyelesaikan tugas. Kemudian indikator mandiri. Kemudian SKL-nya tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang berikut, misteri. Budaya yang mau diangkat adalah mengimbo. Profil Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek efektif, kepercayaan diri dan motivasi serta sikap. Kemudian KD-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian indikator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian SKL berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan. Kemudian aspek kognitif, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Kemudian KD-nya berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut, sesuai dengan perkembangannya. Kemudian indikator berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian SKL pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam pembelajaran pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional. Kemudian dari aspek psikomotorik, KD-nya menghargai saya ulang dulu, psikomotorik, keterampilan dan perilaku.
Kemudian KD-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian indikator memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian SKL menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Desain buku ini belum kami buat. Desain buku. Ya. Berikut bab yang ke-6, strategi implementasi. Ya, saya kira ini juga sebagian dikopi dari naskah akademik. Ini kutipan-kutipan juga. Ya, ini kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, pramuka. SKL-nya menerapkan nilai-nilai kesamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian KD-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif. Kemudian indikator menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Tujuan disiplin. Kemudian kegiatan drum band. SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Kemudian KD-nya mampu menunjukkan keterampilan memainkan alat musik drum band. Kemudian indikator menghargai karya seni dan budaya nasional dan internasional. Kemudian tujuan disiplin. Kemudian yang ketiga, Pak Pompang atau Pak Abbas atau musik bambu. SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Kemudian KD-nya mampu menunjukkan keterampilan memainkan alat musik Pak Pompang atau Pak Abbas atau musik bambu. Kemudian indikator menghargai karya seni dan budaya nasional dan lokal. Kemudian tujuannya kolaboratif. Kemudian vokal grup kami belum selesaikan. Kemudian kurikuler. Langsung ke bawah. Di sini kami hanya memilih satu, yaitu nama kurikuler studi wisata, atau biasa kami lakukan, kami sebut dengan karya wisata, berkunjung ke tempat-tempat wisata. Ini kami lakukan sebelum masa pandemi. Berikut tuh SKL-nya melakukan pembelajaran kolaboratif dan informatif. Kemudian KD
memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif di dalam pembelajaran. Kemudian indikator mengikuti pembelajaran kolaboratif dan informatif. Kemudian tujuan meningkatkan pembelajaran kolaboratif dan pengetahuan praktis terhadap aktualisasi di destinasi yang dituju. Ya, berikut non kurikuler. Di sini ada dua. Pertama doa Angelius. SKL-nya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian KD menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian indikator menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Kemudian tujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, lihat sampah, ambil. SKL-nya menerapkan hidup bersih dan sehat. Kemudian KD-nya memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian indikatornya memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tujuan menghasilkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya. Berikut ke bab yang ke-5 ini penutup. Mohon maaf kami belum sempat membuatnya daftar pustaka dan lampiran. Ya, saya kira demikian pemaparan rancangan kurikulum kami dari SMP Katolik Rembon. Secara pribadi dan teman-teman guru yang ada di sini, saya kira kalimat demi kalimat yang kami buat bukan sesuatu yang menjadi harga mati, tetapi saya kira kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari Pak Pastor, dari Pak Agus, dan dari semua para kepala sekolah dan instruktur yang lain. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya lihat tadi Pak Agus selaku coach kita siang hari ini sudah banyak mencatat poin-poin penting, tetapi disimpan dulu Pak Agus ya. Kita selesaikan dulu pemaparan teman-teman dari Toraja. Setelah itu baru Pak Agus akan memberikan arahan dan menguatkan kita dari setiap poin-poin penting yang akan kita masukkan di dalam dokumen kurikulum kita. Setelah dari Rembon, kita ke teman-teman kita yang ada di Minanga. Minanga sudah hadir? Ya, hadir. Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya, selamat sore Pastor dan Bapak Ibu sekalian. Kami akan memaparkan mengenai kurikulum kami yang kami sudah buat beberapa hari yang lalu. Ya. Ibu belum tampil materinya Ibu. Coba di close dulu baru diulang.
Ya, dicoba lagi Ibu. Dibuka dulu filenya, baru nanti baru share. File dokumen kurikulumnya dibuka memang nih Bu, terus di share screen. Belum ya, belum tampil. Iya Ibu, belum. Tunggu. Ibu buka Bisa dulu, mungkin teman buka dulu filenya di situ. terbuka. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah kelihatan Ibu, silakan. Terima kasih. Ayo, ini kami mulai dari bab pertama. Ini landasan kurikulum. Ya, mulai dari landasan spiritual yang diambil ini dari nota yayasan. Mungkin kami langsung saja ke bagian yang bab 3 ya. Silakan Ibu, dilanjut. Oh, ini. Ya, model kurikulumnya. Ya, bab 4-nya tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional. Ya, di bab 5 struktur teladan. Ya, ini yang kami sudah rumuskan. Mulai dari nilai inti yang pertama yaitu unggul. Keutamaannya yaitu kerja keras, budaya sekolah yang mau diikuti yaitu tanggung jawab,
pelajar analisis, SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Kemudian keutamaan yang kedua dari unggul adalah disiplin. Budayanya tanggung jawab, profil Pancasila mandiri, dan SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian masih unggul, keutamaannya yaitu jujur, budaya sekolah, tanggung jawab, profil pelajar Pancasila mandiri, SKL-nya mencerminkan perilaku yang mencerminkan sikap. Kemudian nilai inti yang kedua yaitu kreatif. Kemudian ada budayanya di situ, daya cipta, peduli lingkungan, kemudian profil pelajar Pancasila mandiri, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian inovatif, budaya yang mau dihidupi tekun, keutamaannya profil pelajar Pancasila di situ adalah kreatif dan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Kemudian ada partisipatif, ada tanggung jawab, kemudian profil pelajar Pancasila mandiri, kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap partisipasi. Kemudian nilai inti yang ketiga kasih. Ya, budayanya di situ cinta kasih. Kemudian berbagi, pelajar Pancasila gotong royong. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli. Kemudian ada bela rasa, kepedulian, gotong royong, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli. Kemudian ada sikap peduli, kerjasama, profil pelajar Pancasila masih gotong royong, SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian nilai inti yang keempat yaitu misioner. Ya, di situ ada dua, yaitu misteri dan apresiasi. Untuk misteri, ya ada beriman, masuk di profil pelajar Pancasila, masuk berkebinekaan global. SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apresiasi, ini memberi pujian. Masuk dalam profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif. Kemudian untuk perumusan kompetensi dasar dan indikatornya. Ya. Kompetensi dasar adalah pengetahuan keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup Sepertinya sinyalnya hilang. Sudah kembali. Masuk di indikatornya, yang pertama ya, keutamaannya yang pertama disiplin, budaya yang dihidupi tanggung jawab, profil pelajar Pancasila mandiri. Aspek yang mau dinilai di sini dari afektifnya, kompetensi dasarnya menunjukkan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Indikator yang dapat diukur yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, menaati norma-norma yang berlaku. Kemudian yang dari segi kognitifnya, menunjukkan keaktifan dalam pelajaran. Indikatornya sikap aktif dan konsentrasi dalam belajar. Kemudian untuk membuat yang diberikan oleh guru. Kemudian indikatornya mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, jujur, percaya diri, mandiri. Dari afektifnya, afektifnya, adanya di situ menunjukkan sikap jujur. Indikatornya meminta izin jika menggunakan barang teman. Kemudian untuk kognitifnya, menyadari akan kemampuan diri sendiri. Indikatornya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dari psikomotoriknya, adanya mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Indikatornya mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri. Kemudian kreatif. Di situ ada inovatif. Ya. Budaya yang mau dihidupi yaitu inovatif. Profil pelajar Pancasilanya mandiri. Dari aspek afektifnya, rumusan KD-nya yaitu membiasakan penggunaan teknologi dengan bijaksana. Indikatornya menggunakan teknologi sebagai sumber belajar dengan tepat. Dari segi kognitif, menunjukkan kesadaran dan merawat tanaman. Ya. Kemudian untuk psikomotoriknya, Suaranya hilang, Bu, ya? sebentar, tidak mau turun. Untuk kognitifnya menunjukkan kesadaran menanam dan merawat tanaman. Kemudian psikomotoriknya mempraktekkan laptopnya ini sudah lalot jadi begini. Mempraktekkan dan merawat tanaman. Indikatornya tadi menanam dan merawat tanaman di keterangan sekolah. Kemudian untuk partisipatif, ya dari segi afektifnya mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab di depan umum. Kemudian indikatornya berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Dari segi kognitif, mampu merangkai doa secara misalnya membuat doa spontan. Kemudian psikomotoriknya mengikuti doa setiap pagi. Kemudian indikatornya melaksanakan
tugas berdoa. Kemudian ya tinggal satu ini. Kemudian yang misioner tadi ini yang terakhir ini mengumpulkan APP. Kemudian kasih utamanya ya di situ yaitu bela rasa. Kemudian gotong royong, dari segi afektif itu membiasakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, santun. Indikatornya melakukan 5S. Kemudian yang berikutnya setelah bela rasa, membiasakan diri untuk ikut merasakan kesulitan yang dihadapi sesamanya. Kemudian indikatornya membiasakan diri mengumpulkan dana sosial. Kemudian untuk kognitifnya, menerapkan sikap mendahulukan yang lebih tua atau lemah. Indikatornya mendahulukan yang tua atau lemah. Kemudian untuk peduli, berkebinekaan global. Untuk afektifnya membiasakan memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Indikatornya memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk kognitif membiasakan penggunaan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab. Ya, untuk indikatornya menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab. Kemudian psikomotornya, membiasakan diri untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian indikatornya membiasakan diri untuk terlibat langsung dalam membersihkan lingkungan. Ya. Kemudian yang berikutnya misioner. Ya. Untuk misioner, keutamaannya itu yaitu misteri, budayanya yaitu beriman, profil Pancasila, beriman, bertakwa, mulia. Dari aspek afektifnya, KD-nya itu membiasakan diri terlibat dalam kegiatan doa di sekolah. Indikatornya terlibat dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan doa di sekolah. Itu misteri. Kemudian dari kognitif, membaca kitab suci setiap pagi. Kemudian indikatornya menemukan ayat-ayat emas dalam kitab suci setiap hari. Dari psikomotoriknya, menghayati nilai-nilai iman sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup masa kini. Kemudian indikatornya menanamkan nilai-nilai iman kepada peserta didik. Kemudian mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud iman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya juga bisa menampilkan dan
menyanyikan lagu rohani dengan penuh penghayatan. Kemudian apresiasi. Ini bernalar kritis. Dari segi afektifnya, membiasakan memberi pujian bagi yang berprestasi. Kemudian indikatornya memberi pujian bagi yang berprestasi. Dari kognitifnya, membiasakan mengucapkan terima kasih. Kemudian indikatornya mengucapkan terima kasih. Dari aspek faktornya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk upaya meningkatkan iman. Indikatornya mewujudkan kehidupan yang damai dalam kehidupan bersama-sama. Ya. Oh ya, kemudian desain bukunya. Yang ini yang nilai inti yayasan ini, portfolionya. Kemudian masuk di nota yayasan, kemudian keutamaan Santo Paulus ini, pertobatan total, penyerahan secara total kepada Tuhan, kerendahan hati, kejujuran, keberanian, kerja keras, dan cinta kasih. Kemudian buku budaya yang diangkat, kami belum masukkan bukunya ini, ya, yang nantinya akan menjadi. Ya, kemudian lanjut. Budaya sekolah, kami masih begini, belum ditangguh gugat ini. Ya, lanjut dulu. Kita masukkan kasih keluar bawaannya, strategi implementasi, ya, lanjut, masih. Ya, kemudian untuk ekstrakurikuler yang kami akan ambil di sekolah, kita ke bawah dulu. Ya, ini ekstrakurikuler yang kami akan programkan yaitu pramuka. SKL-nya di sini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, dan mandiri. KD-nya mengetahui sejarah singkat pramuka Indonesia. Indikatornya mengetahui sejarah singkat pramuka Indonesia. Tujuannya siswa dapat menceritakan kembali mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Kemudian ekstrakurikuler yang kedua yaitu bina vokal. SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian KD-nya mengenal tangga nada. Indikatornya mampu mempraktekkan atau membunyikan. Kemudian untuk musik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri dan aktif, mampu mengenal kunci nada, mampu membunyikan kunci nada, dapat mengenal potensi pada dirinya. Ya. Kemudian ekstrakurikuler yang keempat yaitu Pak Gelu.
memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif produktif. Adanya memahami konsep Pak Gelu, indikatornya mampu mengapresiasi dan berekreasi lewat Pak Gelu, tujuannya melakukan berbagai ragam gerak dasar tari. Kemudian ada drum band, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan kreatif, produktif, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, mandiri, dan jujur. Kemudian KD-nya membina siswa dalam kegiatan drum band, indikatornya mampu berkolaborasi dengan anggota tim drum band. Tujuannya mengajarkan siswa mengenai disiplin, berani, terampil, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian ada takraw. Ya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan kreatif, produktif, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Ya, memastikan teknik dasar permainan takraw. Kemudian indikatornya melakukan teknik dasar servis sepak takraw. Tujuannya siswa dapat melakukan gerak servis sepak takraw dengan baik dan benar. Kemudian badminton, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan kreatif, produktif, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, mandiri, dan jujur. KD-nya mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil. Indikatornya melakukan variasi panjang dan pendek permainan badminton. Tujuannya mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Kemudian yang berikut ada tenis meja. Oh, kenapa lari ke sini? Ya, kedelapan tenis meja. Ya, kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler dimaksudkan untuk lebih memahami materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di sekolah. Ya, di sini kegiatan kokurikuler itu yang pertama yaitu rekoleksi siswa. SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan kreatif, produktif, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, mandiri, dan jujur. KD-nya melaksanakan program rekoleksi untuk setiap akhir tahun pelajaran. Indikatornya mengikuti rekoleksi yang dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran. Tujuannya untuk membangun semangat Kristiani dan sekaligus menjadi kesempatan untuk evaluasi diri dalam kehidupan iman Katolik. Kemudian yang kedua, kunjungan ke stasi-stasi di lingkungan paroki Santo Yohanes Rasul Minanga. Ya. Kemudian KD-nya di sini melaksanakan program OSIS ke stasi-stasi 1 kali dalam sebulan. Kemudian mengikuti kunjungan dan terlibat dalam kegiatan ibadah di gereja. Tujuannya memperkenalkan dan mempromosikan sekolah di kalangan anggota pengurus gereja dan umat. Tujuan yang kedua melatih peserta didik untuk terlibat tampil di depan umum. Ya. Kemudian yang ketiga ada studi wisata. Rencana ini melakukan kunjungan ke objek-objek wisata yang ada di Tanah Toraja. Kemudian tujuannya sebagai rekreasi, yang kedua menambah wawasan, yang ketiga memperkenalkan objek wisata yang ada di daerah. Kemudian ada non-kurikuler. Ya, non-kurikuler ini yang kami masukkan yang pertama doa Angelius.
SKL-nya ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan kreatif, produktif, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kompetensi dasarnya melaksanakan doa religius, indikatornya berdoa setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tujuannya yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kedua memperkenalkan salah satu doa dalam ajaran agama Katolik. Kemudian yang berikut memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan keterampilan. Kadenya melaksanakan pemungutan sampah, memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya mengajak peserta didik untuk peduli pada lingkungan. Kemudian mengajak siswa untuk hidup bersih. Ya. Kemudian ada yang berikut 5S ini, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini tujuannya menanamkan etika yang baik dan benar. Kemudian mempererat kerabatan dengan sesama. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang tua atau yang lemah. Ini membangun sikap patuh kepada orang yang lebih tua atau lemah. Menanamkan kebiasaan mendahulukan orang tua, kemudian membangun sikap saling menghargai. Tujuannya membangun kebiasaan yang lebih tua. Maksudnya di sini membangun kebiasaan untuk mendahulukan yang lebih tua. Kemudian yang kedua, sikap peduli terhadap yang lemah. Ya, kemudian penutup belum sempat kami isi, ya bersama dengan daftar pustaka dan lampiran. Ya, itulah pemaparan singkat dari kami dan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu Pastor sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Kita mengapresiasi untuk teman-teman yang ada di Toraja ini. Kayaknya dua penampilan awal ini, kalau kita lihat sudah 90% dokumen kurikulumnya selesai. Nah, untuk berikutnya, agar nanti ke depannya kita bisa lebih banyak diberikan lebih banyak waktu diberikan arahan dan penguatan dari coach kita Pak Agus untuk keempat sekolah ke depan ini mungkin lebih mempersingkat waktunya untuk memaparkan. Yang dipaparkan itu poin-poin penting saja yang ada yang sudah ditegaskan terlebih dari pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Pak Agus, itu yang kita sampaikan di pertemuan hari ini. Tujuannya supaya nanti kita lebih banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama, bertanya apa yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan di kepala kita masing-masing, mumpung ada Pak Agus Tanggana, kita didampingi juga dengan Pastor. Baik, satu sekolah lagi dari teman kita yang ada di Toraja, yaitu dari Makale. Silahkan Ibu, dari Makale, SMP Katolik Makale. Suaranya Ibu Asri, suaranya masih di unmute.
Ya, baik. Suara saya sudah didengar? Iya, sudah Ibu, silahkan. Oke. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, moderator. Selamat sore, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta rekan-rekan instruktur. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan secara penuh kurikulum Unggul SMP Katolik Makale yang berbasis nilai-nilai budaya. Suaranya balik Ibu Asri atau salah satu di sama ya? Atau menggunakan dua perangkat ya Bu Asri? Cabut saja. Ya, halo. Iya. Baik. Ya, jadi yang pertama ini kata pengantar saya kira tidak perlu saya bacakan. Masih Bu Asri, mohon maaf. Atau ada speaker di situ Ibu yang nyala mungkin? Tidak. Hanya dari laptop ya Ibu ya? Laptopnya Pak Paulus itu sudah off ya? Masih mati, Bu. Sudah bisa kedengaran, Bu? Loh, Halo? Pak Paulus, coba di-mute udah ya? Ya. Oke, halo? Ya, sudah Ibu. Ya, sudah ya. Jadi ini Masih. Masih. Pak Paulus bukan sekedar di-mute, dikecilkan suara laptopnya. Ya, mungkin untuk sementara yang ada di situ mungkin bisa dimatikan Ternyata dulu suara komputernya. Ternyata berdekatan berdua, Tong. oke. Sudah bisa? Jalan? Ya, jadi ini daftar isinya. Nggak ada, Ya, Kedengaran? masih feedback. masih feedback. Ini yang pakai ini ada yang menghadap ke SMA, yang SMA Katolik Makale ini pakai siapa punya laptop atau kamera? Akun SMA Katolik Makale. Itu. Nah, itu. Ya, halo? Sudah jelas? Juga. Halo? Suaranya dimatikan juga yang dari komputer Ibu, yang dari SMP Katolik Makale, supaya tidak feedback. Matikan dulu, Pak, itu. Karena kan yang berbicara Ibu Asri, jadi tidak apa, sementara dimatikan terlebih dahulu. Ya, halo, saya tes ulang. Sudah kedengaran? Ya, sudah mending Ibu. Terima kasih. Di bab 1 landasan kurikulum. Ini spiritualitas, filosofi, saya kira tidak perlu kami bacakan satu persatu. Sosiologis, antropologis, kemudian ini ada beberapa kegiatan ekskul yang dilaksanakan di masa. Ini ada catatan kaki, kemudian kesenian, dan penjelasan, kemudian ada pengetahuan dan teknologi, psikologis pendidikan. Nah, ini ada beberapa teori belajar dalam psikologi pendidikan. 1 behavioristik, 2 belajar kognitif, 3 teori belajar humanistik, 4 teori belajar konstruktivistik, 5 teori belajar gestalt, 6 kecerdasan ganda, kemudian teori belajar sosial, teori belajar familiar, teori belajar revolusi sosial kultural, teori belajar sibernetik. Ini ada catatan
jalan kaki dan martabat. Selanjutnya bab yang kedua, rumusan visi misi saya kira sama juga, tadi lalu sudah dijelaskan dalam naskah akademik, ada slogan. Kemudian bab 3 ini model kurikulum, ambil model kurikulum penggerak dengan penjelasan-penjelasan yang ada, kurikulum 2013 ada perubahan. Kemudian ini ada struktur, kami tampilkan tentang struktur kurikulum SMPK Katolik Makale. Di sini dalam artian nanti pembagian jumlah jam, ada keterangan. Kemudian di bab 4 tujuan pendidikan. Pertama itu tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, ada penjelasan. Di sini ada dari mana kami dapat sumbernya, ada. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional, ADMS, ini ada juga penjelasan-penjelasan. Nah, kemudian ini berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2015 tentang kompetensi lulus, yaitu 3 dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, penjelasan-penjelasan yang ada, dengan adanya sumber dari mana akses. Kemudian ini ada penerapan nilai yayasan yang dapat dilihat pada tabel ini, ada nilai yaitu unggul, kreatif, kasihan, visioner, kemudian karakternya dan indikator saya kira sudah terdapat dalam naskah akademik. Selanjutnya ada kembali tujuan pendidikan sekolah, itu ada visi misi, sudah ada penjelasan, ini ada slogan, kemudian tujuan pembelajaran, adalah kata kerja operasional, kognitif, ada psikomotorik, dan ada kata kerja operasional afektif. Ini yang akan dipakai nanti dalam menyusun naskah penelitian. Kemudian ini adalah kata kerja operasional yang berdasarkan taksonomi Bloom dengan 3 ranah tersebut. Nah, kemudian ini berikut ini ada perbedaan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan pembelajaran coach. Ada pengetahuan faktual ini. Dan 2, kemudian ada pengetahuan konseptual, ada penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya ada pengetahuan prosedural juga dengan penjelasan, dan ada bagian-bagian dari pengetahuan tersebut. Kemudian ada pengetahuan metakognitif, ini ada di tingkatan 3. Ini ada sumber kami dapat dari sini. Kemudian masuk di bab kelima adalah struktur mata pelajaran teladan, ini penjelasan. Nah, seperti yang terpaparkan tadi dalam beberapa pembagian mata pelajaran dan jumlah jam, ini ada penjelasan beberapa mata pelajaran. Kemudian ini ada struktur teladan. Nah, ini berikut struktur teladan mata pelajaran supaya Katolik bisa makan Makale. Jadi dari nilai inti unggul ada karakter disiplinnya, jujur, kemudian budaya, kebijaksanaan dan pengetahuan, teladan yang baik, rendah hati, semangat dan keteguhan hati, kemudian disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, kemudian SKL pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yang ada disesuaikan itu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan kritis. Kemudian ada kreatif, jadi karakternya daya cipta, partisipasi, budayanya sikap bijaksana, teladan yang baik, profil Pancasila, kreatif. Bu Asri mau suaranya mungkin bisa diperbesar lagi, kok sepertinya kecil ya. Kecil lagi ya? Jelas, iya. Nah, yang baik. Karena ada feedback, masih ada feedback sih sebenarnya. Ya, kemudian selanjutnya sudah besar? Sudah? Ya. Kemudian ya, kreatif. Jadi Ibu Asri, mungkin yang apa itu yang video SMP Katolik Makale itu yang mengganggu itu, membuat feedback.